Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vina Nurpita, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview naskah drama yang berjudul Nyonya karya Wisran Hadi. Seorang tuan pedagang barang antik sedang berdiri di teras depan rumah seorang nyonya sambil menggerutu sendiri tentang cuaca, keadaan dirinya, dan tentang perilaku orang-orang terhadap dirinya. Nyonya tersebut juga mengomel karena tuan berdiri di terasnya. Ia khawatir keberadaan tuan di teras rumahnya akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Ia juga mengusir tuan agar lekas pergi dari teras rumahnya. Tuan mengelak kekhawatiran nyonya itu dengan mengemukakan berbagai banyak alasan. Akhirnya si tuan membeli 4 buah marmer tempat dia berdiri agar ia bisa bebas berdiri di sana tanpa didesak-desak untuk pergi oleh sang nyonya. Kemudian keponakan suami nyonya itu datang menagih uang hasil penjualan tanah pusaka. Tanah pusaka milik keluarga mereka yang telah diserahkan kepada datuk suaminya si nyonya itu untuk dijual, namun uang hasil penjualannya tidak pernah dibagi-bagi kepada 3 keponakan-keponakannya itu. Karena itu, keponakannya yang pertama menuntut untuk dibagi hasil. Ia juga mencurigai nyonya menggunakan harta pusakanya untuk membangun rumahnya yang mewah. Namun, nyonya mengelak semua tuduhan itu. Ponakan yang pertama juga menuduh bahwa penyakit kanker lidah yang kini diderita datuknya adalah karena kutukan dari nenek moyang. Karena datuknya telah berani memakan uang penjualan tanah pusaka itu. Menurutnya, orang yang memakan harta tanah pusaka dan berlaku tidak adil dalam pembagiannya pasti akan mendapatkan penyakit yang aneh-aneh. Ponakan yang pertama itu tetap bersikukuh bahwa nyonya menyimpan uang penjualan tanah pusaka itu di rumahnya. Hal itu membuat nyonya marah. Kemudian ponakan yang pertama mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dengan mengancam nyonya agar memberikan uang itu. Ia mengancam dengan pisau yang ada di tangannya. Ponakan yang kedua tidak menerima. Ia juga mengeluarkan pisau yang lebih besar. Ponakan ketiga hanya berteriak-teriak mencegah agar mereka tidak saling membunuh. Ia ketakutan dan bahkan keluar. Sepeninggalnya nyonya, 3 ponakan lega dan saling bersalaman. Mereka juga tertawa cekikikan. Ponakan yang pertama berkata bahwa dengan uang itu mereka dapat membayar ongkos rumah sakit datuknya, sehingga mereka tidak lagi dituduh sebagai orang yang tidak tahu adab. Mereka kemudian berteriak tentang kesetiaan mereka kepada datuknya. Dalam drama ini, tema yang diangkat oleh sang pengarang adalah menjaga nama baik. Nyonya pada drama ini selalu menghindar terhadap tindakan yang dapat mencemarkan nama baiknya. Dia tidak ingin nama baiknya tercemar karena ada seorang pria yang masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan rumahnya kosong, tidak ada orang tua ataupun suaminya. Dalam drama ini sangat terlihat jelas. Setiap babak berbeda latar tempatnya dan setiap nama babak mencirikan latar tempat drama ini. Babak yang ke-1 yaitu di teras, dan yang kedua di ruang tamu, yang ketiga di ruang makan, dan yang keempat di kamar. Alur dari drama Nyonya ini hanya memiliki 1 alur saja, yaitu alur maju. Drama ini terdiri dari 4 babak. Dari setiap babak ke babak berikutnya,
merupakan kelanjutan cerita dari babak sebelumnya. Kejadian yang terjadi pada babak kedua juga merupakan sebagai sebab akibat dari kejadian di babak pertama. Begitupun seterusnya. Nyonya adalah seorang tokoh yang memiliki seorang ibu yang tidak dijelaskan di dalam ceritanya. Nyonya juga memiliki seorang suami yang sedang dirawat di rumah sakit sehingga dirinya tinggal sendirian di rumah. Tokoh yang kedua yaitu Tuan. Tuan adalah tokoh yang hampir selalu mendampingi Nyonya dari setiap inti cerita drama ini. Mempunyai seorang istri dan anak yang suka bermain dengan kursi. Tuan mempunyai watak yang keras dan tidak mau kalah. Yang ketiga ada ponakan. Tiga ponakan ini mempunyai sifat yang sama, yaitu maunya enak sendiri dan tidak ingin ada seorang pun yang menuding tidak berbaktinya kepada datuknya. Dalam drama ini terdapat nilai-nilai sosial terkait dengan budaya dalam masyarakat. Budaya ketimuran terdapat dalam drama ini, seperti seorang istri yang tidak diperkenankan membawa masuk laki-laki lain ke dalam rumah jika tidak ada suaminya. Kepatuhan seorang istri dalam menjaga nama baiknya dan suaminya adalah budaya Indonesia atau ketimuran. Amanat yang ingin disampaikan pada drama ini salah satunya adalah menjaga nama baik karena kita merupakan makhluk sosial. Selain itu, sifat serakah itu tidak baik karena keserakahan terhadap harta akan menimbulkan perselisihan. Sesama anggota keluarga seharusnya hidup rukun. Nah, jadi itu sedikit review yang saya bagikan untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.